Manajemen. Kemudian, pemaparan materi oleh tamu hebat kita, yaitu Bapak Syahril Abdul Rauf, STMSI. Kemudian sesi tanya jawab, dilanjut dengan pembacaan kesimpulan dari perwakilan teman-teman yang hadir. Dan yang terakhir, foto bersama dan penutup. Yang kami hormati, di sini sudah hadir di tengah kita, yaitu tamu hebat kita hari ini, Bapak Syahril Abdul Rauf STMSI yang saat ini menjabat sebagai Kepala Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari. Selamat datang, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bersedia hadir pada kesempatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Dr. Afzil Ramadian STMMTR selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dan teman-teman yang saya cintai yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara kita hari ini, mari kita membaca dengan mengucap basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan agar acara hari ini bisa berjalan dengan lancar, serta tidak ada halangan sesuatu apapun, mari kita membaca doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh teman kita, yaitu Fitra Weli. Kepada Fitra Weli, kami persilahkan. Izin Bapak. Izin, terima kasih. Nah, kalau rahmatika ya Allah, bihormatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil walidayya walil mu'minin amin. Allahumma shalli ala habibina wa syafiina wa karimina wa dukhrina maulana Muhammad. Salim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukur kami yang magili jalali wajhikal karim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayat wa ba'dal mamat. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighra wa limasyayikhina wa limu'allimina wa lijamil muslimin sumat wal mu'minin wal minat min masyariqil ardh kama warithna bari khusna ila banu matina wa jidatina Allahumma a'in ala dzikrika wa syukrika wa simanatika Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut Radina billahi robba bil islami din wa bi Muhammadin nabiy wa rasulah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, sambutan dari Bapak Dr. Afzil Ramadian STMMTR selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kepada Bapak, kami persilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Charlie. Saya memanggilnya biasanya Kanda Charlie. Beliau ini saya sudah berterima kasih sekali nih. Hari ini sudah berkenan hadir bersama kita. Jadi ini all out ini 48 orang di room Zoom ini, luar biasa Pak Charlie. Jadi Pak Charlie ini adalah kalau saya bilang ini founding father-nya Ditjen Perikanan Tangkap untuk bidang aplikasi. Wah, karena banyak sistem aplikasi yang beliau keluarkan. Makanya saya berharap betul berkenan beliau itu hadir. Jadi di umur yang sedemikian mudanya beliau sudah menduduki jabatan eselon 2. Wah, ini luar biasa sekali. Saya uh, sangat-sangat berterima kasih di sela-sela waktunya beliau yang begitu sibuk, beliau masih mau menyempatkan
berbagi pengetahuan. Bagaimana konsepnya beliau itu membuat aplikasi itu semudah membuat status di Facebook. Oh, saya ingat betul itu, Bapak Charlie. Beliau waktu itu saya menghadap beliau ketika saya apa namanya diamanahkan sebagai Kepala Seksi Tata Kelola Kapal Perikanan. Nah, beliau membangun aplikasi udah nggak terhitung ini di apa namanya DJPT, mulai dari apa namanya buku kapal, sah bandar dan lain-lain sebagainya. Jadi saya bingung gitu, sampai DSS pun beliau yang founding father-nya ini. Wah, jadi saya sangat terima kasih beliau sudah mau berbagi. Mudah-mudahan eh, apa yang disampaikan oleh beliau ini hari ini bisa menjadi insight-insight buat kita sehingga kita bisa mengetahui bagaimana implementasi daripada sistem informasi manajemen yang eh, beberapa hari yang lalu sudah kita apa namanya mengetahui terkait dengan teorinya. Demikian eh, saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Bapak atas sambutannya yang telah diberikan. Acara selanjutnya adalah pemaparan materi dari tamu hebat kita pada hari ini yang akan dipandu oleh moderator kita yaitu Bapak Afzil. Kami persilakan Bapak untuk mengambil alih acara kita pada hari ini. Ya, mohon izin Pak Charlie, kita punya waktu sampai dengan jam 3. Berkenan mungkin eh, menyampaikan eh, materinya. Izin Pak, saya yang men-share screen atau Bapak, Monaran? Saya bisa ya? Boleh, sebentar. Saya akan jadikan co-host. Silakan Bapak Charlie. Oke, bentar. Saya buka dulu. Oke. Udah kelihatan? Sudah Bapak, silakan. Udah ya? Oke. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Ini suara saya jelas ya? Jelas Pak Kalabuh. Oke. Siap. Puji syukur tentu saja jangan sampai kita lupa kepada Sang Pemilik Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena kita alhamdulillah pada hari ini masih diberikan kekuatan kesehatan, semangat tentu saja untuk tetap pada jalur ibadah menuntut ilmu. Dan saya juga kebetulan masih mahasiswa juga ya hari ini. Jadi ini Bro Abdil tadi ini terlalu angkat saya setinggi langit ini. Takut jatuh saya. Terima kasih saya ucapkan kepada semuanya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Juanda mengundang saya sebagai narasumber pada kuliah siang ini. Juga terima kasih yang sudah menghadiri mata kuliah pada hari ini. Sebelumnya tadi sudah diperkenalkan, saya Sahril Abdul Raub, biasa dipanggil Charlie oleh teman-teman, termasuk Mas Abjil, dan mungkin banyak yang tidak kenal nama asli saya, itu lebih kenal nama panggungnya. Pada hari ini saya diminta untuk mencoba menyampaikan sistem informasi yang saat ini ada di PPS Kendari. Namun demikian, teman-teman juga perlu juga melihat bagaimana tadi disinggung oleh Mas Abjil, KKP DJPT membangun sebuah sistem yang memudahkan seluruh pegawai, baik di pusat, di daerah, di dalam melakukan memberikan pelayanan publik, termasuk di dalam mengumpulkan data lapangan. Jadi sistem informasi pada dasarnya
adalah sarana, alat bagi kita semua untuk membantu kita di dalam dalam bekerja. Jadi kalau sebuah sistem informasi itu merepotkan, dibuang saja. Karena pada dasarnya dia harusnya memudahkan gitu ya. Itu yang paling penting. Jadi kalau teman-teman itu nomor satu membuat sistem itu suatu aplikasi misalnya harus memudahkan, gampang digunakan. Jadi tidak ribet. 5 klik harusnya kita sudah dapat apa yang kita cari di situ. Jadi kalau sudah klik-kliknya banyak kali, disusun ulang. Nah, itu konsep membangun sistem. Nah, makanya kami di 2012 membangun namanya data sharing system, di mana konsepnya bahwa apabila suatu data, informasi ataupun eh, apa namanya suatu tempat sudah menginput data, data itu sudah tidak perlu lagi diinput oleh orang lain, cukup ditarik datanya. Nah, itu sudah kita jalankan, berarti kita sudah hampir 11-an tahun membangun sistem itu dan terus berkembang sampai saat ini. Nah, eh, kalau mau lihat-lihat nanti setelah ini bisa googling juga, misalnya apa itu PIPP kalau mau tahu apa itu e-logbook, apa itu eh, teman SPB, eh, kayaknya saya masih ada namanya di situ deh, nyangkut. Karena kita membangun itu dengan teman-temannya. Jadi saya tidak sendiri, tapi memang tim yang membangun itu. Nah, teman-teman semua, saya kebetulan ditugaskan satu setengah tahun yang lalu di Kendari dan sama kita juga harus membangun sistem di sana untuk memudahkan kita bekerja. Jadi poinnya sama gitu ya. Nah, kebetulan juga saya kuliah di Bogor juga. Jadi saya belum selesai juga, lagi sedang menulis kuliah eh, di IPB. Jurusan saya itu terkait dengan eh, pengolahan pesisir laut, namun lebih fokus kepada bagaimana kita di bidang perikanan kelautan mengumpulkan, membangun sistem pendataan. Jadi lari-larinya ke sistem juga. Nah, teman-teman semua, saya akan perkenalkan sedikit tentang PPS Kendari ya. Jadi saya slide show aja lah. Nah, PPS Kendari ini salah satu unit pengolah teknis di Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, DJPT, lokasinya di Sulawesi Tenggara, berhadapan langsung ada di Teluk Kendari, dan itu kalau kita lihat petanya itu berhadapan langsung dengan Laut Banda di depannya, di bawahnya itu ada namanya Laut Flores, di atasnya itu kita bisa menemui laut apa namanya selat, atau sampai ke atas itu Laut Sulawesi ya. Kalau kita ke atas terus bisa jadi berbatasannya dengan 5 provinsi, Sulawesi Tenggara, itu Sulawesi Tengah, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, kemudian juga nelayannya sebenarnya ada juga yang sampai ke NTB. Jadi 5 provinsi ini langsung tidak langsung eh, berhubungan dengan kita di Kendari. Nah, eh, PPS Kendari ini adalah salah satu pelabuhan terbesar di Indonesia. Kelasnya adalah kelas A, ada 6 di Indonesia, yaitu di Belawan, kemudian ada di Bitung, kemudian di Cilacap, Jakarta, dan di Bungus. Jadi ada 6 dengan Kendari. Jadi dan tentu ratusan ya pelabuhan di Indonesia. Namun yang paling besar ini ada hanya 6. Nah, teman-teman semua, tadi saya sampaikan bahwa kenapa pelabuhan PPS Kendari uh, bisa menjadi salah satu yang terbesar, karena memang salah satu potensi sumber daya alam yang
ada yang berdekatan dengan pelabuhan ini, yaitu di Wisata 4 khususnya adalah tuna ya, tuna. Jadi di sana kita kenal dengan tempat pemijahannya tuna. Jadi dari tuna kecil besar ada di situ. Jadi Laut Banda dan Laut Tolo, kemudian di kesana lagi ada Laut Maluku, Halmahera dan Seram. Jadi lumayan besar sumber daya yang ada di sekitar pelabuhan ini. Kemudian lokasinya strategis karena dia terletak di dalam teluk ya, di teluk sehingga kapal masuk, keluar, sandar, bongkar itu relatif aman dari gelombang. Jadi nelayan pemilik kapal itu tenang kalau menyimpan kapalnya di situ karena jauh dari terlindung dari gelombang. Kemudian lahannya luas, kita ada 42 hektar lebih, dan saat ini memang masih ada sekitar 11-an hektar yang masih berupa lahan, dan ini memang ditawarkan baik yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi pelabuhan maupun yang tidak. Kemudian kami juga sudah mencoba menerapkan ISO 9001 ya 2015. Jadi kita memberikan pelayanan publik yang optimal, prima ya. Dan memang kita juga berharap pelabuhan kita ini adalah pusat pelayanan yang terkait dengan kelautan dan perikanan. Jadi nelayan, pemilik kapal, pengusaha tidak perlu kemana-mana. Cukup datang di Pelabuhan Kendari, semua layanan perizinan bisa selesai. Nah, kita bisa lihat PPS Kendari, wilayah kerjanya dan wilayah operasionalnya. Kalau kita lihat ada jembatan di sini. Kalau Kendari itu disebut jembatan kuning ya. Nah ini teluk kita ada di tengah-tengahnya ya, di tengah-tengah teluk ini. Nah cuman ada plus minus memang karena di dalam teluk ini sedimentasi menjadi sangat tinggi. Kemudian juga di sini harus kita penjagaannya karena kita ada di wilayah kiri kanannya itu masyarakat, kita harus betul-betul optimalkan K5 namanya. Kemudian selain pendangkalan tadi, banyak juga di dalam perairan ini sampah cair dan padat yang memang kita harus kelola juga karena kita berada dalam teluk. Kemudian ini layout-nya saya lanjut saja. Ini perusahaan-perusahaan yang ada di dalam. Kita ada 42 perusahaan, kurang lebih 20 perusahaan yang bergerak di bidang pengolahan ikan. Karena kita ini sudah masuk wilayah samudra, mulai dari yang kecil sampai ekspor ada di sini ya. Dan semua layanan hampir semuanya ada ditemukan. Jadi kebutuhan nelayan memang kita penuhi semua di sini agar nelayan betul-betul bisa terlayani dengan baik. Nah, ini penampakannya ya dari udara ini kita bisa lihat, dan rencana kita masih mau pengembangan tahun depan hingga 5 tahun ke depan gitu ya. Ada pengerukan, ada pembuatan dermaga untuk memperluas kemampuan kita untuk menampung kapal yang bongkar. Nah, ini kita lihat kalau kita lihat data sekilas ini tahun 2019-2020 itu trennya menurun terus nih produksi ya. Ini tentu akibat salah satunya COVID ya, berpengaruh semua kepada semua sektor termasuk perikanan di PPS Kendari. Kemudian di tahun 2022 mulai naik lagi nih. Kita coba dorong lagi supaya pulih setidaknya sama dengan 5 tahun sebelumnya. Jadi kita dorong lagi, kunjungan kapal, air bersih, kita naikkan semua, kemudian penyaluran BBM dan seterusnya. Kemudian ikan, nah ikan di PPS Kendari itu hanya dominan hanya 5 jenis, 4 jenis lah ya, yaitu layang, tongkol, cakalang, dan madidihang. Madidihang ini tuna sirip kuning. Orang juga kadang sebut kalau di Kendari itu mangkumis, ya.
Nggak tahu juga nih kenapa disebut bang kumis. Padahal tidak punya kumis deh. Nah itu kira-kira ikan-ikan dominan yang ada di sana. Nah jenis kapal juga di sana itu relatif kapalnya tidak besar, tidak kecil ya, sedang lah ya. Beda dengan Nisam Saman di Jakarta. Kalau di Kendari itu yang terbesar itu 20 sampai 30. Jadi memang kapalnya relatif besar lah ya, tapi tidak besar-besar amat. Kapal kecil hanya sedikit. Didominasi oleh Pursein. Ya, Pursein ini orang sebut macam-macam daerah ya. Cara operasional itu kayak kayak apa tuh? Eh, Sekarang udah nggak ada sih kancut itu. Kancut itu celana dalam zaman dulu itu loh, yang ada talinya itu. Nah, itu sekarang jarang. Tapi cara operasionalnya kayak begitu. Nanti buka internet aja, buka apa itu Pursein. Kemudian Huate. Huate itu gampang kita kenali. Kalau ada ikan ikan terbang di atas kepala dengan pakai itu mirip mirip itu. Jadi pancing gitu ya, pancing yang pakai joran. Kemudian pancing ulur tidak pakai joran, pakai tali biasa aja. Kemudian pancing tonda tidak banyak. Nah itu kira-kira gambaran tentang PTS Kendari. Nah di mana aja sih mereka nangkap? Nah ini nangkapnya di mana-mana nih yang saya bilang tadi itu. Sampai ke Pulau Buru nih, baru Pulau Buru ini di Maluku ya. Kemudian di Taliabu ini Maluku Utara nih udah nih ya. Seram ini Seram ini udah masuk Maluku Utara. Kemudian kita di Taliabu, kemudian Menui sampai kita ke bawah di daerah apa namanya Pulau Muna ke bawah ya. Sampai berbatasan dengan NTT di bawah. Kemudian apa namanya sebagian juga kapal-kapal di sini berasal dari selatan, Sulawesi Selatan maksudnya. Jadi dari Bone, Sinjai gitu ya, dari Mandar itu pada bulan-bulan tertentu itu berpangkalan di Kendari. Jadi apa namanya untuk mengejar tuna. Jadi kalau musim tuna mereka ke Kendari. Nah kemudian ikan-ikan kita kemana aja sih? Nah ikan kita itu dari untuk kebutuhan lokal di Sulawesi Selatan dan Tenggara, ikan kita juga itu ke Jawa Timur, Bali, Jateng, Jakarta, ya termasuk ke Bogor. Jadi bisa saja ikan yang kita makan, ikan laut ya khususnya ya, tongkol, cakalang, layang itu bisa dari Kendari. Dan juga termasuk ekspor ya. Jadi ikan kita juga diekspor ke berbagai negara, Amerika, Eropa, dan Asia ya. Jadi kemana-mana ikan yang ada di Kendari. Nah, apa yang kita sudah lakukan? Saya setengah tahun di Kendari banyak melakukan perubahan-perubahan dan tentunya untuk kebaikan. Ini sebagian saja yang saya ingat tadi bahwa kita mengatur pedagang. Jadi pedagang salah satu yang di banyak pelabuhan kalau kita lihat itu adalah semrawut pelabuhan karena pedagang nggak bisa diatur. Pedagang ikan ini berjualan ikan di mana saja. Nah itu, ini kita lakukan perubahan. Kemudian pas masuk itu wilayah pelabuhan itu adalah area harusnya terbatas ya, tidak semua boleh orang masuk. Nah ini kita ketatkan membuat aturan yang ketat tentang pengaturan masuk, baik masuk pelabuhan maupun akses ke TPI. Ini kita berhadapan dengan masyarakat dan berhadapan dengan nelayan ini. Kemudian pengaturan tentang kantin, nelayan juga butuh kantin yang bersih, higienis. Kemudian kita juga dorong kepatuhan nelayan, jadi nelayan-nelayan yang kita anggap tidak patuh kita juga atur, kita panggil, kita berikan pengarahan satu persatu gitu setiap melakukan kesalahan. Kemudian ada control room, pengaturan zona bongkar. Jadi di sana itu tidak semua tempat boleh nelayan melakukan pembongkaran. Jadi kita atur di mana boleh bongkar. Setelah itu baru mereka bergeser. Jadi setelah bongkar, lokasi bongkar itu betul-betul kosong gitu ya. Kemudian ada zona perbekalan. Ini kita atur, ini juga perlu sedikit apa namanya pemahaman kepada nelayan. Kemudian parkir juga semrawut ini kita atur. Ini juga belum selesai, masih terus ini. Kalau parkir karena memang lokasinya banyak dan saya juga belum selesai melakukan perubahan lokasi.
Karena memang kita juga butuh, kalau memindahkan mereka ya kita harus siapkan sarana prasarana pendukung. Kemudian air bersih, jadi air di dalam TPI itu harus kita alirkan, nggak boleh tidak, supaya kualitas ikan juga uh, terjaga. Kemudian juga ini orang bisa ngepak ikan di mana-mana, ini saya juga atur, nggak bisa lagi orang sembarangan ngepak ikan. Kemudian datanya kita perbaiki, kemudian juga kapal di dalam kolam ini kita setiap 4 jam kita kita absen untuk tahu keberadaannya, kemudian di layanan terpadu juga kita perbaiki. Jadi banyak hal lah, saya pikir ini beberapa saja yang kita coba atur agar pelabuhan menjadi lebih bagus. Nah ini contoh ya, misalnya ini pas masuk nih, sebelumnya seperti ini, kalau masuk orang cukup dengan hormat dan lain-lain. Nah sebelah kanan itu saya udah robah, jadi pintunya udah otomatis seperti kalau kita masuk ke mall ya. Di sini juga ada PNBP nih. Jadi PNBP juga tidak ada yang lolos lagi gitu. Jadi kalau masuk petugas buka ya dia harus tanggung jawab. Kalau dia buka tapi orang nggak bayar, berarti dia yang harus tanggung jawab. Kemudian bagi yang langganan kita bagikan kartu otomatis, cukup ngetap dan pintu terbuka. Pedagang ikan seperti ini. Nah ini ikan ini berjualan di mana-mana ini. Ini juga kita rapikan nih. Kemudian kalau kita lihat yang di belakang pedagang ibu-ibu ini, coba lihat jorok gitu kan tempat-tempatnya. Ini kita udah bersihkan semua ini. Jadi ini kita betul-betul bersihkan. Saya sampaikan bahwa tempatnya mau diperbaiki. Nah, tempatnya memang saya udah perbaiki, tapi setelah bagus, mereka udah nggak bisa masuk lagi ke situ. Kita siapkan tempat lain yang lebih layak gitu ya, yang lebih bersih. Kemudian juga ini awalnya nih ikan itu ada di bawah tuh, di lantai. Saya datang nggak boleh lagi seperti itu. Jadi semua ikan itu harus masuk di meja, meja sortir namanya. Jadi tidak ada lagi sortir di bawah lantai begini. Jadi di dalam TP higienis ini tidak boleh ada kejadian-kejadian seperti itu. Nah, kemudian baru dikasih es dan setelah selesai baru naik ke atas mobil. Nah, itu kira-kira. Nah, lihat juga pengaturan bongkar ini. Jadi kalau kita lihat di bawah itu sudah tertata. Jadi kapal yang ada yang menghadap kita ini adalah yang sedang bongkar saja. Ini ada antrian bongkar, setelah itu mereka pindah ke sana. Nah, ini baru tahap pertama, ini besok juga kita keruk, ini akan kita pindahin lagi dalam proses juga perbaikan ini. Jadi itu kira-kira, jadi kita coba rapikan pengaturan mereka bongkar. Kemudian, nah ini juga kita bangun control room. Nah, ini sebenarnya adalah suatu sistem, nanti saya cerita lebih detail tentang itu, bahwa dulu ini memang tidak ada dan mungkin baru Kendari yang punya yang namanya control room. Kita mengatur sedemikian rupa apa namanya pemantauan kita terhadap seluruh aktivitas di dalam pelabuhan. Jadi ini saya rapikan. Dulu ketika saya baru datang di sini, hampir tiap hari saya ini. Setelah berjalan saya bisa mengatur yang lain ya. Jadi saya sekarang sudah lumayan enak kerjaannya. Tidak lagi kalau dulu betul-betul habis waktu untuk bangun sistem ini. Setelah hampir 1 tahun nih, saya bangun sistemnya, enak nih sekarang. Saya tinggal sekali-sekali ngecek apabila tidak ada yang berjalan sesuai dengan sistem. Kemudian pengaturan zona bongkar perbekalan ini kita bangun pagar ini. Saya bangun pagar. Nah ini foto masih ada foto lama ini. Harusnya tidak boleh ada lagi. Ini kayaknya masih foto lama ini. Tidak boleh ada kendaraan di dalam sini. Jadi kendaraan itu semua di luar. Ini juga menimbulkan dulu sedikit ya biasa gejolak-gejolak kecil. Termasuk ini apa namanya ini tenda-tenda ini udah nggak ada semua ya, kita bersihkan semua. Ini juga yang ada sebenarnya ini bukan foto yang terbaru ini. Kalau terbaru itu kosong nih, tengah-tengah ini nggak ada lagi, motor nggak ada lagi dan seterusnya. Kemudian kita perbaiki layanan terpadu juga, kita rapikan ya. Semua layanan kita masukkan di sini. Kalau dulu terpencar. Kemudian beberapa yang terkait dengan penyaluran air bersih, saya belum selesai. Harusnya di sini nanti kayak penyaluran BBM ya.
Jadi orang gesek pakai kartu, lalu bisa alirkan air sendiri. Nah ini juga masih dalam proses, tapi mengarah ke sana semua. Nah, saya mau jelaskan yang terakhir tentang sistem informasi itu sendiri. Nah, saya teruskan tentang control room ini. Jadi control room ini sebenarnya memudahkan kita memantau seluruh aktivitas ya, mulai pas masuk tadi, dermaga bongkar, perbekalan, pengepakan, pemantauan PNBP ya, pemantauan kegiatan dalam kantor, semuanya, ikan masuk, ikan keluar, kita pantau dari sini. Ya. Dan ini mungkin salah satu apa namanya sistem, belum ada di tempat lain yang sistem informasi yang memudahkan kita. Jadi semua perkembangan teknologi kira-kira yang bisa kita terapkan di sini saya masukkan. Dan ini yang saya mampu saat ini, dan tentu saja ini akan terus berubah seiring dengan kemajuan perkembangan teknologi gitu ya. Jadi sistem yang ada di sini ini terintegrasi semua. Ada PIPP yang saya sampaikan di awal, teman SPB, Sijaka dan lain-lain itu terintegrasi di dalam ruangan ini. Nah, kita kembangkan namanya spot trace. Ini yang pertama. Nah, spot trace ini kita gunakan untuk memantau kapal, ya, di mana kapal itu menangkap ikan. Jadi ini sebenarnya suatu sistem mirip dengan PMS atau GPS, cuma kalau GPS kan tidak ada di tengah laut sehingga offline gitu ya. Nah ini kita gunakan satelit tracking device. Nah ini kita gunakan, tapi belum semua kapal, baru 100-an kapal menggunakan ini. Jadi kapal sedang berjalan keluar pelabuhan, masuk pelabuhan, kita atur, ya. Dia lagi menangkap ikan atau sedang menuju fishing ground, kita tahu. Jadi real time ini datanya. Nah, pengaturan saya di pelabuhan itu melihat, memantau kira-kira dia jaraknya dengan pelabuhan berapa menit. Kira-kira waktu tempuh menuju dermaga gitu ya. Nah, sehingga saya bisa atur nanti dengan sistem ini, kapal misalnya KM Amalia 27 menit lagi akan tiba di pelabuhan. Ini jam mundur ini. 27 jam lagi gitu ya. 27 menit lagi, setengah jam lagi, bentar lagi nih kapal ini mau masuk. Ini baru saya potret tadi siang. Kemungkinan kapalnya udah masuk ini. Nah, ini oleh Sabander nanti akan gunakan infonya ini untuk mengatur, menyiapkan di mana dia bongkar, ya. Sekaligus kita suara di dalam pelabuhan ini kita udah atur sedemikian rupa sehingga nanti ketika datang kita sambut. Jadi seperti orang masuk di dalam tamu ya, datang ke rumah, kita sampaikan selamat datang kapal KM Amalia gitu ya, dan dipersilakan untuk sandar dermaga A1, 2, atau 3. Ya, dan setelah itu diarahkan agar nahkodanya menyampaikan laporan logbooknya ke petugas dan dokumen lainnya. Jadi seperti itu. Jadi kita mempermudah pelayanan sebenarnya. Nah, juga dengan logbook kita bangun sistem verifikasi logbook. Nah, salah satu yang paling urgent di pelabuhan itu adalah bagaimana data dikelola. Jadi data masuk, karena data ini adalah data nelayan, kita harus pastikan bahwa data itu harus benar-benar diverifikasi. Jangan sampai data yang zonk yang masuk. Jadi kita cek satu persatu, dan memang ini ada 3 orang per ship untuk mengecek kebenaran data ini. Nah, bagaimana kalau datanya tidak sesuai misalnya? Nah, ini datanya tadi ini nangkap di Taliabu tadi ini, di dekat Pulau Taliabu. Setting di situ nangkap apa aja, cakalang, layang, madidihang tuh ya. Itu kita cek lagi. Apakah benar seperti itu. Kita sandingkan dengan tadi yang pakai spot trace. Nanti kita juga akan pasang namanya PARI. Saya lagi dorong pengembangan PARI. PARI itu pemantauan kapal perikanan gitu ya. Sistem yang juga akan basisnya radio, pakai radio. Selain bisa berkomunikasi 2 arah, kita juga sekaligus
bisa mengetahui di mana kapal itu berada, dia lagi diam atau bergerak. Bentar lagi juga insya Allah kami terapkan di Kendari. Nah, ini yang kepatuhan tadi, jadi kapal-kapal yang kita anggap tidak patuh, ya kita panggil di sini nih. Jadi ruang kepatuhan ini. Jadi supaya nelayan tahu bahwa data nggak boleh sembarangan. Ini juga penting nih. Ini juga mungkin tidak semua pelabuhan punya ini. Bagaimana data yang diserahkan itu kita betul-betul cek satu persatu, kita panggil dia di sini apabila datanya tidak sesuai. Dan ketika dia datang, dia harus klarifikasi datanya. Dia harus mendatangkan di data apabila dia salah menyerahkan data yang diberikan. Nah, kemudian di dalam control room ini banyak yang kita pantau ya. Kita memantau misalnya pendapatan PNBP. Ini salah satu yang memang menjadi program prioritas KKP ya, Kementerian, DJPT, dan kami di pelabuhan bertanggung jawab dalam pelaksanaannya. Jadi setiap hari nih, contoh Pelabuhan Kendari ini, saya pantau pelabuhan saya sendiri yang di bawah saya itu misalnya harian tuh. Saya misalnya kapal yang masuk hari ini berapa, ya. Kemudian bagaimana dengan pelabuhan lain tuh? Saya pantau Untia, Tanjung Limau, Lapa, Sebatik di Kalimantan Utara, Sambaliung Kalimantan Timur, kemudian Untia di Makassar, Lapa di Sinjai, ya. Itu juga saya pantau pendapatan hariannya berapa. Nah, ini saya bisa pantau di sebelah kanan juga. Saya bisa pantau siapa yang belum bayar, siapa yang sudah bayar, kenapa dia datang tapi tidak bawa hasil dan seterusnya. Ya, ini saya pantau setiap harinya. Jadi tidak ada yang dan ini ada bukti-bukti transparannya semua. Jadi di sistem ini tinggal klik-klik-klik sampai nanti mengarah ke misalnya yang sudah bayar itu kemudian atau ada beda datanya kita bisa tahu. Jadi saya bisa tahu nih, oh kapal ini kok sudah 2 minggu tidak masuk-masuk. Nah ini akan saya telusuri kapalnya kemana. Jadi kita memudahkan. Nah ini sebenarnya sederhana. Ini juga gratisan juga ada membangun ini dan teman-teman saya yakin sudah tahu juga gitu ya, mengembangkan ini. Kemudian juga ini sama pakai Locker Studio gitu ya. Kita pakai Google Sheets saja, datanya kita bisa pantau. Ini sederhana saja. Saya tiap hari bisa memantau ikan-ikan yang mendarat di pelabuhan, ya. Kemudian berapa harganya, alat tangkapnya apa. Lalu ikan-ikan yang masuk ke pelabuhan melalui darat, berapa banyak, jenisnya apa, harga ikan berapa. Ini harian nih saya bisa pantau. Kemudian ikan itu yang mendarat dibawa kemana saja nih saya bisa pantau juga melalui itu. Jadi semua aktivitas di dalam pelabuhan saya bisa pantau. Misalnya hari ini ke Kolaka, Morowali gitu ya, sampai ke Enrekang nih. Ini Enrekang ini Sulawesi Selatan tapi yang gunung gitu ya. Kemudian Palopo, Kolaka Utara dan seterusnya. Ini yang lokal, ini yang keluar pelabuhan. Yang ekspor itu biasanya melalui sistem yang lain, pendataan yang lain, ada namanya SATI. Dulu juga kita bangun datanya. Jadi kalau ekspor. Nah ini kita bisa tahu ya aktivitas pemasaran di dalam pelabuhan. Termasuk kapal bongkar ya. Saya bisa tahu itu kapal bongkar. Kemudian saya bisa tahu juga proses migrasi. Ini saya pantau semua di sini. Jadi ini pakai Google Sheet aja ya. Jadi saya bisa tahu perkembangan kapal-kapal yang bongkar. Ini yang ngetik ini di Lapa ini. Di Lapa, di Sinjai, semua orang menginput ini, tapi saya yang memantau di Kendari. Jadi saya pantau, ini yang saya bilang tadi, yang mana yang lunas, mana yang belum. Ini bisa saya klik lunasnya, saya bisa tahu sudah bayar atau belum, bukti bayarnya udah ada belum. Jadi saya bisa pantau semua dari control room itu. Nah juga saya selain itu saya juga mengontrol PNBP kalau tadi itu namanya pasca produksi. PNBP dari SDA. Nah, ya, non SDA juga saya pantau di sini dalam control room ya. Tadi saya hubungkan semua aplikasi ya dari si Jaka. Tadi yang misalnya tadi di pas masuk itu yang tadi yang otomatis gate otomatis, saya pantau di sini jasa pas masuk. Ini otomatis di sini. Kemudian tambat labu dan seterusnya. Jadi semua pendapatan pelabuhan saya bisa pantau
melalui ruangan ini. Jadi caranya memang harus mengintegrasikan seluruh sistem yang ada gitu ya. Jadi mereka ada dalam satu rumah yang kita bangun adalah kamar-kamarnya saja. Jadi mudah kita untuk mengintegrasikan semua sistem yang ada. Nah, itu kira-kira uh, kuncinya di dalam memanfaatkan sistem informasi untuk mempermudah pekerjaan kita, kami di pelabuhan, bahwa kita perlu uh, memastikan bahwa semua data itu saling terhubung, semua data itu bisa dikelola sehingga muncul informasi yang paling penting. Dan kalau sudah data informasi sudah kita kumpulkan dengan baik, kita gampang, mudah untuk mengambil keputusan. Ini yang saya lakukan. Jadi apa yang saya mau kerjakan, apa yang saya lakukan, program-program apa yang perlu didorong secepatnya. Oh ini nanti ini tahap pendek, panjang dan menengah itu saya berdasarkan data-data ini. Kemudian juga harus dipastikan bahwa data itu, informasi itu tidak boleh hoax gitu ya. Datanya harus kita verifikasi betul. Ada 2 tahapan verifikasi. Nah, kalau data yang disampaikan tidak bagus atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan, orangnya kita panggil. Tadi yang saya sampaikan, jadi data itu betul-betul kita harus sortir sebelum kita gunakan. Dan intinya, sekali lagi bahwa penerapan sistem manajemen di pelabuhan itu mempermudah kita untuk memberikan layanan publik kepada masyarakat, kepada stakeholders, dan tentu saja harapannya kinerja pelabuhan meningkat. Kalau kami itu ada 18 IKU, dan saya harus memantau semua IKU ini agar tercapai. Ya, jangan sampai saya dianggap tidak bisa mencapai IKU. IKU itu indikator kinerja utama. Jadi ya tentu arahnya ke sana, sasarannya ke sana. Jadi kalau saya tidak gunakan sistem informasi, saya tidak atau kesulitan untuk mencapai IKU yang sudah diberikan. Dan saya sudah sepakati sebelum saya ditempatkan di Kendari. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Betapa pentingnya sistem informasi di dalam mempermudah kita bekerja. Ya. Dan ini akan terus berkembang. Satu lagi yang mungkin menjadi PR saya dan kita semua di bidang kelautan perikanan, bagaimana membangun suatu aplikasi di mana aplikasi itu bisa memudahkan kita terutama di dalam mengenali ikan. Nah, ikan ini kan banyak. Taunya kita ini kan ikan bandeng, ikan apa namanya? Taunya ikan bakar sama ikan sop ikan gitu ya. Kalau ikan-ikan jenis ikan kita kadang nggak tahu. Nah, kalau kita teman-teman tahu atau bisa menciptakan sistem aplikasi yang bisa mengenali jenis ikan, tidak harus sarjana perikanan atau lulusan perikanan yang bisa mengenali ikan. Semua orang bisa bekerja di bidang ini. Nah, kalau sekarang ya agak sulit jurusan lain masuk ke bidang perikanan. Tapi kalau sudah ada sistem aplikasi yang bisa mempermudah kita mengenali ikan, tentu eh, sektor perikanan ini akan bisa eh, bahkan yang tidak profesional, bahkan yang ibu rumah tangga lagi belanja ikan pun bisa mengenali ikan gitu ya secara cepat dan eh, bisa menjadi pendata gitu ya. Di pasar itu langsung masukkan jenis ikan lagi belanja ikan ini, wah jenisnya apa berapa banyak gitu. Dan saya bisa menghubungkan nanti dengan data saya tadi yang keluar. Oh, tadi saya keluarkan data dari pelabuhan ini, ternyata yang makan ibu ini di sini katanya. Nah, itu saya bisa sambungkan semua data seperti itu. Nah, itu yang diperlukan ke depan. Jadi sistem ketelusuran perikanan ini juga terbangun menjadi lebih baik lagi. Semua orang bisa jadi pendata, semua data terhubung. Jadi saya pikir itu teman-teman semua apa yang bisa saya sampaikan hari ini dan semoga bermanfaat dan menjadi bahan buat teman-teman untuk belajar lebih giat ke depannya, membangun suatu sistem yang betul-betul bisa bermanfaat buat lingkungan kita, bermanfaat buat orang banyak.
Saya pikir itu. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Barikat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mbak Nina, boleh dilanjut ya? Mungkin ya. Baik, teman-teman, tadi sudah disampaikan materi. Wah, ini kalau Pak Charlie ini menyampaikan materi ini padat dan komprehensif ini. Wah, jadi waktunya nggak banyak, jadi kita banyak bisa berdiskusi. Kita masih punya waktu, hampir sejam. Nah, ini teman-teman saya persilahkan untuk berdiskusi. Tapi sebagai pemantik tadi beberapa apa namanya hal yang disampaikan oleh Pak Charlie, saya nyebutnya Pak Charlie aja ya, nggak apa-apa lah ya, karena sudah kebiasa lidah ini menggunakan Siap. menyampaikan Pak Charlie Barikat. nama panggung. Nah, eh, sebuah sistem informasi itu seperti juga materi-materi yang pernah disampaikan itu idealnya itu harus terintegrasi dengan apa namanya aplikasi yang lain. Jadi jangan sampai aplikasi itu merepotkan stakeholder yang menggunakannya. Jadi poinnya tadi beberapa hal yang kritikal yang tadi Pak Charlie sampaikan demikian. Mungkin ada teman-teman silakan resign agar diskusi kita bisa lebih tertib. Silakan untuk bertanya langsung kepada Bapak Charlie. Ya, Mbak Tiara, selanjutnya 3 penanya dulu. Mas Adi, satu lagi. Oke, Mbak Ayu, pas. Silakan Mbak Tiara untuk menyampaikan langsung dengan Pak Charlie. Ya, terima kasih Bapak. Sebelumnya, mohon izin Pak Charlie, Bapak saya mau menanyakan mengenai tadi, kan Bapak ini dalam Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari ini kan dengan menata tertibkan. Nah, mau pertanyaan simpel aja sih Pak. Bapak dalam menertibkan Pelabuhan Perikanan Samudra Kendari ini menjadi lebih baik itu faktor penghambat dan pendukungnya itu pasti banyak kan Pak. Nah, di sini mau nanya faktor dalam pendukung dan penghambat selama Bapak menjadikan Pelabuhan Samudra Kendari ini menjadi lebih baik itu apa aja sih Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tiara. Selanjutnya Mas Adi. Buka dulu. Oke, Baik, silakan. Bapak. Terima kasih. Ya, perkenalkan nama saya Adi Andika. Di sini saya mau bertanya ke Pak Charlie. Tadi kan Bapak menjelaskan bahwa kapal itu bisa dideteksi oleh sistem yang ada di pelabuhan. Nah, itu apakah pernah ada kendala yang ditemui oleh pelabuhan selama pihak pelabuhan itu mendeteksi kapal tersebut kendala selama menggunakan sistem informasi. Kemudian apabila ada, bagaimana cara pelabuhan itu untuk menanggulangi kendala tersebut sehingga perjalanan dari kapal-kapal tersebut juga bisa kembali lancar sesuai dengan SOP. Seperti itu. Terima kasih. Baik, Mas Adi, Mbak Tiara, selanjutnya Mbak Ayu. Terima kasih Bapak. Perkenalkan, nama saya Yulisari. Saya mau tanya, sebenarnya pertanyaan saya masih mirip dengan pertanyaan Mbak Tiara. Saya penasaran sama soal yang perubahan yang dilakukan oleh PPS Kendari mengenai peraturan perdagangan ikan. Kan sebelumnya mungkin tidak seperti sekarang ya. Nah, ketika sistem itu diluncurkan atau mau dikerjakan, kira-kira ada penolakan tidak ya dari para pedagangnya? Jika iya, bagaimana cara Bapak dan tim meyakinkan para pedagang tersebut bahwa sistem ini dilakukan untuk kebaikan mereka dan untuk hasil lebih baik juga? Seperti itu. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Jadi mohon izin ada 3, Pak Charlie dari Mbak Tiara menyampaikan bagaimana kira-kira ada hambatan apa dalam melakukan perubahan
Habis itu Mas Adi juga tadi menyampaikan kira-kira ada kendala nggak dalam mengidentifikasi kapal, dan yang terakhir Bu Ayu. Bu Ayu ini tadi menyampaikan terkait mirip-mirip dengan Bu Tiara, Mbak Tiara, terkait kira-kira dinamika hambatan begitu ya poinnya. Silakan Pak Charlie. Oke, makasih pertanyaannya. Jadi Mbak Tiara, Mas Adi, sama eh, Mbak Ayu. Ya, jadi gini, eh, setiap perubahan ya selalu selalu muncul yang namanya eh, ada sedikit riaknya. Jadi ada sedikit gelombangnya. Ya mudah-mudahan tidak sampai kepada badainya gitu ya. Jadi kalau perubahan dan lalu tidak ada riak, tidak ada gelombang, tidak ada apa-apa, berarti tidak terjadi perubahan, gitu ya. Itu kuncinya. Jadi ketika kita mau melakukan perubahan, sudah pasti kita harus menghadapi itu dan sudah harus siap karena itu tidak mungkin tidak ada. Nah, kecuali perubahannya tidak berjalan ya tidak terjadi apa-apa. Jadi bisa gejolaknya dari dalam, dari kita sendiri, dari tim maksudnya, dan bisa dari luar. Ya, nah, menjawab tadi yang Mbak Tiara, jadi membangun sistem itu tadi yang saya bilang bahwa salah satu penghambatnya itu adalah kesiapan orang menerima perubahan itu. Jadi pastikan untuk kita menyusun membuat prakondisi. Jadi tidak langsung apa namanya melakukan perubahan. Nah, gitu ya. Jadi kita ada tahapan perubahan itu. Jadi tidak bisa kita misalnya uh, apa namanya tiba-tiba melarang orang untuk masuk pelabuhan. Nggak bisa. Kita harus membuat prakondisinya. Jadi yang paling penting adalah kita harus melakukan pendekatan, menyampaikan informasi bahwa apa yang kita melakukan ini, perubahan ini membuat mereka lebih bagus. Manfaatnya buat mereka gitu ya. Jadi kalau orang itu sudah tahu manfaatnya, biasanya mereka dengan sendirinya nggak usah diminta pun mereka akan berubah. Jadi kita semua harus tahu dulu manfaatnya buat kita ini apa gitu. Kalau kita nggak tahu, ya bisa saja kita nolak kan. Jadi itu yang paling penting. Jadi lakukan pendekatan kepada yang mau kita rubah, terutama orang yang terdampak. Jadi kalau disebut penghambat itu ya, tapi itu memang bagian dari kita udah harus tahu bahwa nanti kalau ini kita terapkan nanti orangnya akan begini, lingkungannya akan begini. Kemudian yang kedua, masalah peralatan ya. Saya tadi sekaligus menjawab tadi yang Mas Adi ya, pemasangan tadi pemantauan kapal itu. Jadi alatnya ini ternyata baterainya hanya tahan 2 minggu. Jadi saya harus mutar otak gimana caranya supaya tiap 2 minggu saya nggak beli baterai. Akhirnya baterainya kita ganti yang bisa dicas tuh. Jadi tidak terlalu mahal. Dan juga saya mungkin 2 kali apa 3 kali ngopi itu. Ngopi itu artinya informal dari hati ke hati ngomong sama mereka. Awalnya ditolak ini, nggak mau mereka pasang. Dan setelah saya ajak ngobrol-ngobrol 2 kali, akhirnya mau. Tapi setelah mereka tahu tujuannya pun banyak yang akhirnya pengen pasang itu. Jadi eh, faktor penghambat bisa jadi kekuatan akhirnya. Bisa jadi setelah mereka tahu, kita dekati, mereka malah yang dorong teman-teman yang lain. Mereka malah mendukung, mengajak yang lain. Jadi itu yang paling penting ya. Kemudian tim, ini yang paling penting juga ya. Tim memang tidak semua juga tim itu bisa diajak untuk berubah ke yang lebih baik. Biasanya kalau sudah nyaman, sudah dalam zona nyaman, udah cukup lah. Ngapain lagi? Ini udah cukup kok, gitu ya. Apalagi yang mau dirubah?
Biasanya kata-kata itu yang pertama. Kita ini dong, begini dong, ini nanti akan begini. Udahlah cukup lah, ngapain aja sih? Udah cukup lah ini, ngapain nggak usah, nggak ada yang perlu dirubah. Nah, tim ini dulu yang kita harus siapkan juga ya, tim. Jadi bagaimana tim perlu uh, diajak mulai dari perencanaan. Jadi kalau tim itu kamu ajak belakangan, dia kadang merasa oh bukan saya tidak saya bukan bagian dari ini kok. Jadi diajak dalam proses Mbak Tiara itu kekuatanmu itu nomor satu adalah dirimu dan timmu gitu ya. Jadi kalau kamu pengen suatu proyek perubahanmu berhasil, ya siapkan tim. Kemudian waktu itu kita biasanya dibatasi. Misalnya saya menentukan 3 bulan ini harus jalan. Nah itu juga kita harus siapkan tahapan langkah-langkah di situ, termasuk anggaran yang diperlukan. Nah ini yang paling penting nih. Jangan sampai kita banyak rencana tapi tidak bisa diimplementasikan karena mahal gitu ya. Jadi siapkan juga itu. Ya, teman-teman eh, jadikan masalah itu jadi kekuatan gitu ya. Nah, kalau cerita tentang penghambat banyak dari dalam dari luar sarananya gitu ya. Juga yang saya alami eh, lebih banyak sebenarnya menyiapkan tim saya. Karena konsep ini kadang-kadang kita itu untuk meyakinkan orang itu betul-betul apalagi banyak kadang tim karena kita harus terima tim kalau ini pemain bola kalau saya pelatih saya harus menerima tim itu apa adanya saya tidak bisa transfer orang dari mana-mana pemain lain gitu ya saya harus menyiapkan tim itu dan biasanya karena mereka dari awal pola pikirnya udah beda kadang merubahnya itu butuh waktu nah meyakinkan tim itu memang perlu pendekatan apalagi ada tokoh-tokoh kunci yang merasa sudah lebih paham gitu ya. Nah ini dulu yang perlu didekati. Dan terakhir kalau memang tidak bisa, apa boleh buat? Tim harus kita lokalisir yang mendukung dan yang tidak mendukung. Tapi perubahan harus jalan, gitu ya. Jadi kalau saya cerita, saya sampai di demo di Kendari itu, saya 2 hari di demo ketika mencoba menerapkan yang namanya pembatasan orang mau masuk ke dalam TPI. Tapi enggak apa-apa, itu bagian dari perubahan. Artinya perubahan yang saya lakukan ini kelihatan, berarti kerasa gitu ya. Tapi kita harus melakukan pendekatan. Saya panggil mereka, saya ajak diskusi, saya sampaikan. Padahal awalnya sebenarnya sudah nerima, tapi karena pada saat pelaksanaan ada yang kurang pas, mereka demo, saya sampaikan. Mereka akhirnya terima dan sekarang mereka mendukung semua. Termasuk ketika saya mau rubah pas masuk juga akan didemo, tapi alhamdulillah nggak didemo. Karena mereka merasa itu pelabuhan saya kok, nenek moyang saya dari dulu ada di sini dan seterusnya. Nah, tapi itu pentingnya. Jadi jadikan penghambat itu jadi kekuatan buat kita gitu ya, Mbak Tiara ya. Sama dengan spot trace tadi, masalahnya banyak, takut dipantau lah, nelayan ketahuan di mana mereka nangkap lah dan macam-macam. Dan kita ajak diskusi dari hati ke hati bahwa tujuannya ini bagus, kita mau atur mereka masuk dan keluar pelabuhan, juga SOS kalau ada masalah di lapangan kita bisa tahu di mana dia terakhir gitu, kita bisa pantau gitu ya. Nah, itu penting juga buat mereka dan alhamdulillah sekarang berjalan. Eh tadi saya pikir saya udah menjawab yang Ayu juga ya Mbak Ayu ya. Jadi penolakan itu tidak mungkin dihindari ya eh, oleh masyarakat terhadap perubahan yang kita lakukan. Tapi yang tadi tahapannya harus jelas ya membuatnya. Sama dengan ketika sekarang saya baru jadi mencoba perubahan itu tidak langsung ke intinya gitu ya. Ada tahapan-tahapan. Misalnya masuk ke TPI di PPS Kedari itu nantinya pakai kartu sama seperti kita masuk di Ancol gitu ya. Kita harus tap baru pintunya terbuka. Nah, saya sekarang baru pada titik mendata mereka. Data mereka, mereka kasih KTP, fotokopi KTP, saya kasih kartu identitas. Nah, kartu identitas nanti itu berubah menjadi kartu akses. Nah, setelah itu akan saya bangun suatu di situ gate yang hanya boleh masuk orang seorang-seorang. Jadi satu tab masuk lagi dan seterusnya. Nah, itu tahapannya.
Jadi eh, keamanan, ketertiban di dalam TPI betul-betul terjaga kalau kita udah jalankan itu. Jadi perubahan pasti ada penolakan, ada riak, gelombang, tapi penolakannya jangan sampai tsunami gitu ya. Karena kita kondisikan dulu gitu. Riak-riak itu nggak bisa dihindari. Dimanapun, ya bukan cuma di pelabuhan tuh. Ya dimanapun kita berada, kita harus siap dengan perubahan. Orang yang menerima perubahan itu upayakan yang menerima itu harus lebih banyak daripada yang tidak menerima. Tapi lama-lama yang tidak menerima pun harusnya juga terima karena ini demi mereka kok, demi kebaikan semua, demi pelayanan yang prima buat kita. Jadi itu tugas kita. Faktor non teknis biasanya jauh lebih besar daripada yang teknis. Kalau teknis kita udah kuasai lah, tapi yang non teknisnya itu banyak. Nah, itu teman-teman juga harus siap dengan itu. Itu saya pikir ya. Memang sekali lagi gampang-gampang susah sampai sekarang tuh saya jalan ke lapangan, saya harus siapkan satpam saya. Kenapa tuh Mas? Diatur dong. Nah, satpam saya datang lagi, Mas ini ya gitu. Biasa itu. Karena saya harus menciptakan kebiasaan. Jadi mereka yang bertahun-tahun sudah terbiasa, saya baru 1,5 tahun ya tentu belum langsung berubah gitu. Zona bongkar, zona tadi masih ada aja yang muat di situ. Mas, ini kenapa ada ya? Oh ya Pak, siap Pak, siap siap. Dipindahin lagi. Jadi padahal SOP-nya udah jelas. Nah, itulah perubahan-perubahan. Semua tim harus paham. Libatkan mereka dalam perencanaan. Itu yang paling penting. Itu mudah-mudahan terjawab ya. Baik, ada yang lain? Mbak Tiara, Mbak Ayu, Mas Andika, apakah sudah menjawab atau ingin berdiskusi lagi? Saya persilakan dulu. Oke, Cukup Bapak Lego. Oke, Terima baik. kasih. Kita gantian yang lain ya. Kayaknya teman-teman tuh udah pada langsung raise hand semua ini. Ini luar biasa nih, makin sore makin hot nih rasanya. Pak Kalabu, ini karena teman-teman semangat, saya minta waktunya lagi Pak Kalabu. Ini Mangga. adalah Mbak Alvina. Mangga. Silakan Mbak Alvina, Mas Fadli. Sorry, Mbak Alvina, Mas Fadli. Sebentar, dengan satu lagi. Baru dua, ada yang lain? Mas Muhammad Ernesto. Oke. Silakan Mbak Alvina dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dari Manajemen Sore. Sini saya ingin bertanya, untuk di pelabuhan tersebut, Pak, apakah sering ada penyelewengan berupa penyelundupan? Terus kalau misalkan ada pun gitu, itu apa yang dilakukan oleh untuk mengatasi si penyelundupan tersebut gitu, Pak? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fadi Hasan dari Manajemen Sore. Izin bertanya, Kak, Pak, kan di sistem informasi di PPS Kendari ini sudah sangat luar biasa sekali. Nah, pertanyaannya itu, apakah sistem informasi ini diberlakukan di semua pelabuhan di seluruh Indonesia, atau setiap pelabuhan sistemnya berbeda-beda? Terima kasih, Pak. Baik, Mas Fadli. Selanjutnya Mas Ernesto. Muhammad Ernesto Javata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. apakah sudah ada aplikasi whistleblowing system sendiri, Pak, pada sistem aplikasi informasi atau website yang sudah Pak Charlie buat? Sorry. Ada apa? Whistleblowing. Ini Whistleblowing dengan system. pengaduan KPK itu, Pak. Oke. Siap. Kalau ada boleh contohin Pak, case-nya kayak udah apa aja. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini makin sore makin berat sepertinya, Pak Kalabu nih. Waktu dan tempat saya persilakan. Ada 3 penanya, Mas Fadli itu menyampaikan terkait dengan apakah semua pelabuhan di Indonesia itu sama, sudah menerapkan aplikasi yang sudah dibangun oleh Pak Kalabu.
Kalau belum, berarti ini PR-nya Pak Kalabu untuk mentransfer ke semua. 538 plus UPT-nya dulu. Selesaikan semua. Terus selanjutnya, Mbak Alvina tadi apa namanya terkait dengan, sorry, saya agak lupa. Mbak Alvina terkait dengan apa tadi? Penyelundupan, Pak. Oh, penyelundupan, oke. Ya, dan Mas Ernesto terkait dengan sistem yang whistleblowing. Itu kaitannya dengan WBK, wilayah bebas korupsi dan lain-lain. Silakan, Pak Kalabu. Oke, oke. Eh, jadi ada 3 ya. Yang pertama Mbak Alpina. Jadi ini sebenarnya pelabuhan itu memang salah satu yang dikhawatirkan karena ini adalah pintu ya. Pelabuhan itu adalah pintu eh, peredaran barang-barang yang dilarang, termasuk penyelundupan ya, dan lain sebagainya. Sehingga memang kita harus ketat. Makanya tadi yang perlu saya jaga itu 2 pintu tadi. Ada pintu yang masuk ke tempat bongkar, nggak boleh sembarang di situ, harus kita betul-betul clear gitu, dan sampai orang yang tidak berkepentingan mengurus selain ikan misalnya itu nggak boleh gitu ya. Makanya kita betul-betul jaga. Kemudian pintu keluar. Nah, kita menerapkan sistem yang namanya surat jalan. Jadi semua barang yang keluar pelabuhan itu harus menyerahkan surat kepada petugas di pintu keluar. Apa isi dari mobil yang dia bawa? Ya, apakah barang itu berasal dari perusahaan, berasal dari pelabuhan misalnya. Nah, itu ada namanya surat jalan. Nah, itu kita untuk mencegah itu ya. Jadi memang itu penting memastikan bahwa pelabuhan itu tidak digunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai. Jadi kita harus hati-hati di situ. Apalagi pelabuhan ini sangat luas, makanya sistem yang kita bangun untuk memudahkan ini. Saya punya juga 48 titik kamera. Jadi kameranya banyak ya untuk memantau pergerakan orang di dalam pelabuhan. Nah, bayangkan kalau saya harus menggerakkan orang jalan untuk memantau itu tidak cukup security saya. Jadi saya harus menggunakan alat bantu. Jadi duduk, mutar kamera untuk melihat aktivitas-aktivitas yang mencurigakan baru kita. Jadi itu kira-kira ya Mbak Alpina. Jadi kita membangun sistem, ada sistem namanya sistem yang mengatur keluar dan masuk barang. Ya, inilah yang tadi yang saya tampilkan salah satu dashboard tadi ya. Pemasaran ikan itu sebenarnya itu salah satu produknya itu. Jadi ketahuan tuh ikannya dibawa ke mana. Karena di surat jalan jadi itu surat produknya namanya surat jalan. Kita mengetahui dan itu adalah sistem sederhana saja. Ketika setiap orang mau keluar harus pakai surat dari kita. Dari perusahaan harus keluar surat dari kita. Jadi gitu kira-kira. Kemudian yang kedua dari Mas Padli. Ya, itu dia. Memang belum seluruh pelabuhan memiliki sistem seperti ini. Mungkin akan bertahap lah ya. Seperti ada Mas Abjil di Jakarta bisa bantu DJPT untuk mendorong ini bisa diterapkan. Kalau saya bicara Kendari dulu, belum bisa bicara nasional gitu, karena saya sekarang bekerja di Kendari dan harapannya memang pelabuhan-pelabuhan yang lain juga bisa menerapkan ini. Tapi kembali lagi bahwa ini adalah kebutuhan ya. Jadi melakukan perubahan itu sesuai kebutuhan. Yang sampai kita bangun ini, padahal sebenarnya kita belum butuh. Yang kedua kita belum siap. Menyiapkan ini juga perlu waktu. Jadi menyiapkan tim dulu, menyiapkan tadi orang yang menerima dampak. Jadi mungkin tidak langsung seluruh pelabuhan semuanya bisa langsung cepat. Mungkin di Kendari kondisinya mungkin saya bisa duduk bareng dengan nelayan. Nah, bagaimana dengan pelabuhan lain misalnya? Ini mirip-mirip dulu misalnya semerautnya dulu di Bogor itu ada namanya kereta KRL ya. KRL betul ya.
ekonomi. Semua orang bisa masuk ke situ dan ada satu momen dirubah, nggak boleh lagi jualan, nggak boleh lagi duduk di lantai dan seterusnya. Nah, mirip seperti itu. Karena yang menerima dampak itu adalah masyarakat luas. Nah, eh, kita harus menyiapkan pelabuhan sebelum ini diterapkan, karena memang merubah banyak hal gitu ya. Bukan hanya sekedar aplikasi nih, tapi yang dirubah itu adalah implementasi di lapangan. Gitu Mas Fadli ya. Jadi kita akan dorong ini agar bisa juga diterapkan di seluruh pelabuhan, namun memang perlu waktu. Kemudian yang ketiga dari Mas Ernest, nah kita memang sudah punya pengaduan juga. Kita ada yang online, ada yang offline. Nah, pengalaman saya di Kendari, offline itu jarang orang. Bahkan tidak pernah saya selama di Kendari yang kita siapkan ruangan khusus. Jadi saya siapkan ruang khusus bagi siapapun yang ingin menyampaikan atau melaporkan kejadian-kejadian yang baik dari ABK, baik dari pemilik atau siapapun yang merasa melihat, mendengar, menyaksikan kejadian yang tidak sesuai. Yang ada itu melalui WA Center. Nah, kami punya itu dan ada SOP penanganan setiap laporan. Jadi misalnya, dan itu bisa langsung ke Jakarta. Jadi ada dua sistem. Kalau sifatnya lokal, kami akan selesaikan di tingkat lokal. Tapi kalau sifatnya agak besar, kami akan teruskan ke Jakarta. Misalnya melibatkan instansi lain. Kalau sifatnya hanya lokal, kami akan selesaikan. Misalnya kemarin itu yang saya selesaikan masalah BBM subsidi. Itu cukup Dinas Perikanan Lokal, karena yang menyalurkan itu memberikan rekomendasi adalah Dinas Perikanan Lokal. Di Tonggarai ada laporan, ada begini-begini. Oke, kita panggil, kita dudukkan, kita selesaikan. Jadi kira-kira seperti itu. Jadi kita sudah punya sistem ya, sistem pengaduan online dan offline. Jadi dan memang yang efektif itu yang offline, yang no name, yang anonim tuh, yang nggak tahu siapa pelapornya. Tapi bisa terbukti, bisa tidak, bisa bisa iya, bisa tidak. Tapi kita punya sistem SOP menangani semua laporan yang masuk. Jadi itu sudah ada di kita dan saya pikir hampir semua tempat itu sudah mulai bangun itu ya. Sampai apalagi kita sudah WBK tadi ya, Mas Abdul ya. Jadi kita sudah ditetapkan sebagai salah satu zona WBK oleh KKP. Oke, saya pikir itu mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Baik. Ada yang mau didiskusikan kembali? Mas Fadli, Ernesto, dan Alvina. Kalau sudah cukup, saya buka gelombang selanjutnya. Silakan. Mbak Siti. Bapak izin bertanya. Ya, sebentar. Tunggu dulu Mbak Siti. Kita tunggu 3, baru Mbak Siti. Mbak Dina, satu lagi. Silakan. Tunggu sebentar Mbak Dina. Jangan ini, perlahan dulu. Ada yang lain, teman-teman? Mbak Siti, Mbak Dina. Mungkin Bu Ayu sudah. Mbak Nina boleh loh nanya. Silakan Mbak Nina. Kalau ingin menanyakan. Oke, sementara 2. Baik, Fitra Welly. Silakan. Silakan Mbak Dina dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Marlina dari kelas manajemen sore angkatan 2021. Di sini mau menanyakan Pak, tadi Bapak menjelaskan tentang sistem pelayanan yang ada di KPP. Nah, saya ingin bertanya, efektivitas aplikasi di KPP terhadap kesadaran nelayan itu bagaimana untuk beradaptasi dengan sistem pelayanan tersebut? Coba jelaskan dan apa bukti konkretnya. Seperti itu, Pak. Baik. KPP atau KKP? Mbak Dina, boleh diinikan?
Mbak Dina, maaf, Iya, Bapak. KKP ya atau KPP? Betul? KKP ya, Pak? Oh iya, oke. Ya, ya, ya. Siap, Mbak Dina. Silakan Mbak Siti. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Siti Nabila Fauzia dari Manajemen Sore. Baik, Bapak, saya izin bertanya, di sistem pelabuhan PPS Kendari ini ada atau tidak ya informasi mengenai banyak sedikitnya ikan di suatu titik laut yang ada di PPS Kendari ini? Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, bagus, Mbak Siti. Mbak Nabila, banyak sedikitnya ikan gimana? Di suatu titik fishing ground, Pak Oke. Charlie. Jadi ketika mau nelayan mau pergi ngeliat fishing ground, dia nggak perlu kemana-mana aja, udah langsung ke titiknya aja. Semua ada di dashboard. Seperti itu, mungkin Pak Kalabu. Selanjutnya Mas Fitra Weli. Ini Mas atau Mbak? Coba, gue dengar suaranya tuh. Mas, Pak. Oh ya Mas, soalnya ketutup. Oke, silakan, Mas Fitra. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya, Pak. Perkenalkan, nama saya Fitra Weli dari kelas pagi program studi akuntansi. Sebetulnya saya ingin bertanya dari pertanyaan-pertanyaan sebelum saya ini masih nyambung, Pak. Jadi yang saya ingin tanyakan itu adalah dampak dari warga lokal atau sekitarnya itu seperti apa ya? Atau maksud saya ketika ada sistem yang Bapak luncurkan, otomatis kan mengubah keadaan yang warga lokal itu biasa dilakukan gitu ya. Nah, ketika ada sistemnya Bapak, apakah warga lokal ini yang tadinya mendapatkan penghasilan lebih atau kalaupun mendapatkan hasil yang kurang pun mereka puas dengan sistem yang mereka miliki atau kebiasaan mereka lakukan. Nah, ketika sistem Bapak datang ini masih nyambung sih pertanyaan dengan pro kontra mengenai pertanyaan teman-teman saya sebelumnya gitu. Apakah gitu Pak, ketika sistem Bapak ini mengakibatkan berapa banyak jumlah warga sekitar terbantu atau malah warga lokal itu malah menolak sistem yang Bapak berikan? Bahwasanya Bapak juga sudah menyebutkan mengenai jadikan penghambat ini jadi penguat gitu kan, seperti itu Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Fitra Weli. Mudah-mudahan jelas Pak Kalabu karena memang backsoundnya Mas Fitra Weli ini mungkin sembari bekerja. Jadi di sini blend kelasnya Pak Kalabu. Ada kelas apa yang teman-teman bekerja, sembari bekerja, ada yang fokus dengan kuliah. Ada 3 penanya, Pak Kalabu. Mungkin waktu yang tepat saya persilakan buat Pak Kalabu. Terima kasih. Yang pertama Mbak Dina ya. Jadi menanyakan efektivitas ya. Saya contohkan tadi contoh konkret dia butuh. Contoh konkretnya aja di pas masuk. Di pas masuk itu sebelumnya orang itu kalau masuk pelabuhan hormat saja lewat tuh. Hormat lewat, apalagi yang jaga mungkin tetangganya atau keluarganya atau siapapun itu. Nah, dengan penerapan sistem di pas masuk itu, semua orang yang masuk itu terdata. Kemudian dia harus membayar PNBP yang sesuai dengan aturan. Jadi kalau sebelumnya nggak masuk masuk berkali-kali pun mungkin hanya sekali bayar. Kalau sekarang masuk 10 kali bayar, kecuali dia berlangganan. Sama dengan kalau di kereta itu satu kali naik, satu kali bayar bisa masuk keluar di kereta manapun gitu ya. Nah, sama di Kendari kita tetapkan itu. Kalau tidak langganan ya bayar berkali-kali. Nah, itu yang kita coba terapkan. Nah, dampaknya apa? Pasti orang lebih teratur. Data setiap orang tiap hari kita langsung terdata di sistem. Si A masuk pelabuhan hari ini 10 kali gitu ya. Atau 1 kali. Motor ini masuk 5 kali sehari atau seterusnya. Nah, kemudian bagi
teman-teman yang jaga juga, sebelumnya kita pakai karcis. Nah, ini selisih. Karcis itu antara uang dan karcisnya itu banyak dan sering jadi temuan. Jadi misalnya karcisnya nggak pas dengan uangnya. Nah, karena kita ada PNBP. Nah, apa yang terjadi setelah ini kita terapkan? Alhamdulillah kita tidak perlu lagi ada namanya untuk menyamakan nilai karcis dengan nilai uangnya. Artinya menghemat kerjaan gitu ya. Udah pasti kalau setiap buka itu bentuknya harus berupa uang dan harus sesuai tercatat di sistem. Jadi nggak bisa lagi dirubah-rubah. Begitu dibuka sistemnya nggak bisa dihapus gitu. Uangnya harus sebanyak itu dan itu harus tercatat di control room itu. Setiap masuk motor langsung naik 2.000, masuk mobil 6.000 dan seterusnya. Jadi seperti itu dan uangnya pasti sama. Dan dampaknya akibatnya apa? Bagi kita pendapatan naik, pendapatan negara naik. Jadi kalau sebelumnya saya hanya terima di situ mungkin hanya ya sebulan itu sekitar 30 juta, sekarang 150 juta masuk di pas masuk. Artinya kita menutup potensi kebocoran di situ kalau bagi kami. Dan bagi kami juga kita akan mendata semua orang masuk, keamanan di dalam pelabuhan insya Allah lebih terjaga. Di situ ada kamera tuh. Kamera melihat orang kendaraan, nomor kendaraan, dan itu direkam by system. Begitu masuk langsung tek disimpan kayak dipoto gitu, kendaraan dan orangnya langsung masuk ke database. Nah itu apa namanya keamanan artinya lebih bagus, pendapatan kita juga lebih meningkat. Jadi langsung terasa ya efektivitasnya bagi kita dan bagi masyarakat. Gitu. Bagi penjaga di situ awalnya memang diprotes, tapi karena udah kebiasaan, ya akhirnya lama-lama terbiasa. Termasuk penggunaan uang non uang cash itu karena kalau pakai cash itu dia harus bayar lebih banyak karena berkali-kali masuk dia. Ya mending dia langganan. Jadi dia beli kartu saja dan itu juga lebih cepat dia masuk bertransaksinya. Jadi banyak hal ya saya pikir berubah dan ini satu contoh saja dan banyak yang kita rubah di dalam dengan sistem. Kita rubah sistemnya banyak hal yang kita dapat keuntungannya banyak gitu ya. Kerjaan lebih cepat, efektif, efisien, pendapatan kita lebih meningkat, kemudian keamanan dalam pelabuhan lebih terjaga. Kira-kira itu Mbak Dina ya, mudah-mudahan menjawab. Jadi sistem itu harus memudahkan pekerjaan kita, ya. Kemudian Nabila. Nah, ada beberapa aplikasi sistem yang dikembangkan untuk melihat berapa banyak ikan yang ditangkap setiap setting, setiap turun alat tangkap naik itu berapa banyak ikan yang diambil. Nah, ada catatan laporan dari nelayan sendiri yang diisi melalui e-logbook. Itu kita pakai juga kita hubungkan di sini. Ada e-logbook nanti di aplikasi di sistem yang kita bangun e-logbook itu kita coba kembangkan sedikit khusus untuk di Kendari. Kita hubungkan dia dengan sandingkan dengan sistem PIPP namanya, sistem bongkar ikan. Jadi data yang dilaporkan dengan data timbang itu langsung ketahuan selisihnya. Kemudian juga ada apa namanya observer. Observer itu kita di Kendari itu ada sekitar 15 orang. Nah, observer ini gantian nih di atas kapal. Jadi dia mendata menggunakan aplikasi namanya Obor. Obor sekarang teman-teman bikin. Saya masih sempat bikin tuh sebelum ke Kendari itu. Itu yang terakhir saya bikin kayaknya. Di logbook Obor. Nah, Obor itu memudahkan observer jadi langsung melaporkan apa yang ditangkap oleh nelayan. Jadi ada dua tuh pelaporan di tengah laut, baik oleh nelayan sendiri maupun oleh observer. Nah, alat ini yang kita pasang itu tidak bisa mendata ikan yang ditangkap per lokasi setting, tapi hanya mengetahui
men-tracking kapal itu lagi sedang menangkap atau tidak sedang menangkap atau sedang berjalan. Nah, tugas kita di sistem ini untuk mengintegrasikan antara titik penangkapan tadi oleh alat spot trace tadi itu dengan logbook. Jadi setiap sistem itu mempunyai fungsi berbeda, tapi namun di control room lah ini kita integrasikan semua, gitu ya. Jadi kuncinya bahwa kita harus mengintegrasikan semua sistem. Jadi sistem itu beda-beda fungsinya tuh. Tapi untuk mengetahui tadi, jadi logbook bisa menentukan titik, tapi kita harus validasi titik itu benar tidak. Jangan sampai isinya di tempat yang bukan lokasi penangkapan. Jangan sampai dia sambil pulang, dia isi tuh pura-pura isi tek 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 gitu ya. Nah, sementara di spot trace yang kita pasang itu ternyata dia tidak sedang menangkap ikan, dia sedang jalan kok misalnya. Nah, itu kita harus validasi dengan jadi sumber-sumber data, aplikasi-aplikasi ini saling memvalidasi, saling mengkoreksi juga gitu ya. Atau saling memperkuat data yang bisa diambil di situ. Jadi itu fungsinya mengintegrasikan semua data. Jadi bisa kita saling memperkuat data atau bisa saling mengkoreksi datanya. Jadi tidak ada saling memperlemah ya, mengoreksi datanya. Itu kira-kira ya Nabila ya. Nah, sehingga di pelabuhan itu data yang dilaporkan, data yang ditimbang itu kita sandingkan langsung tuh. Atau datanya observer kita sandingkan langsung. Nah, makanya bagi yang melaporkan datanya tidak bagus, misalnya dia 10 hari di laut, dia melaporkan titik setting hanya 5, nah itu kita panggil untuk memberikan klarifikasi ini 5 hari kemana aja kamu selama di laut, kenapa tidak laporkan gitu datanya. Sementara data spot trace itu tidak memberikan informasi tentang ikan yang ditangkap, tapi hanya menginformasikan di mana dia menangkap. Nah, ada satu alat, sayangnya memang belum selesai, itu pakai IA gitu ya, artificial intelligence itu. Jadi nanti ikan-ikan yang naik itu langsung bisa kedetek berapa banyak gitu. Nah, ini yang sedang sebenarnya kita mau kembangkan. Siapa tahu nanti ada dari salah satu yang hadir di sini, saya kasih bocoran bahwa KKP sedang butuh-butuhnya itu. Kita sudah menuju ke sana, sudah banyak proyek-proyek menuju ke sana, tapi memang belum final semua. Bagaimana ikan yang naik ke atas kapal cukup dengan menempatkan suatu misalnya alat yang bisa mengukur jenis dan jumlah kapal yang naik ke atas kapal. Saya kemarin udah uji coba sebelum ke Kendari, saya udah coba sampai alat itu saya udah coba di Cilacap, di Jakarta. Jadi itu perpaduan antara kamera, sensor, kamera dan dengan kapalnya. Jadi misalnya kita mengetahui berat kapal itu berapa, kemudian setelah berjalan dia bertambah berat, nah itu adalah berat ikan. Kemudian kita bisa mengetahui jenisnya dengan kamera. Kita juga mengambil gambar setiap ada ikan lewat di situ, ada sensor untuk memberitahukan kepada kamera untuk mengambil gambarnya. Dan setelah ngambil gambar, by system mengetahui itu ikan apa. Nah, itu yang sedang menuju ke sana kita itu ya. Nah, teman-teman di sini mungkin punya bakat tentang itu, silakan berkreasi. Syukur-syukur salah satu dari kampus Juanda ini ada yang punya bakat ke arah sana. Saya pikir Indonesia membutuhkan itu gitu ya. Oke. Kemudian terakhir pertanyaan dari tadi Mas Pitra, dampak apa yang dirasakan masyarakat gitu ya. Ya tentu semua aplikasi itu dirancang gitu ya, macam-macam tujuannya. Ada tujuannya untuk melakukan pendataan, ya, tujuannya untuk memperoleh mendapatkan PNBP misalnya, tujuannya untuk keamanan, tujuannya untuk pengaturan kapal bongkar, tujuannya untuk akses ke TPI, jadi macam-macam sistem itu. Nah,
sistem yang dirancang untuk dampak untuk masyarakat itu misalnya dengan sistem yang ada saya bisa mengetahui misalnya kapal itu dermaga mana yang kosong. Saya bisa mengarahkan kapal itu ke situ sebelum mereka sampai di pelabuhan. Saya udah infokan mengarah ke sana. Ya tentu harusnya itu bermanfaat buat mereka. Jadi tidak perlu mutar-mutar lagi, langsung mengarah ke tempat yang kosong. Gitu ya. Kemudian saya juga membangun apa namanya sistem pemantauan keluar akses masuk keluar TPI. Nah sebenarnya kalau bisa dipahami ini untuk bukan keamanan saya, ini keamanan mereka gitu ya. Karena di dalam TPI itu mereka menyimpan aset mereka yang berharga, yaitu kapal. Di atas kapal itu macam-macam peralatan untuk menangkap ikan, peralatan uh, alat pendukung, GPS, dan lain-lain sebagainya, radar dan seterusnya. Nah kalau itu hilang, nah sebenarnya itu dirancang untuk keamanan. Jadi manfaatnya bukan dalam bentuk duit ya. Jangan berpikiran rezeki itu duit. Nah, sama dengan ini ya. Sistem itu dirancang untuk meningkatkan keamanan. Jadi banyak sistem bekerja untuk memberikan layanan, untuk keamanan, untuk apa tadi PNBP dan lain-lain, untuk data ya. Nah, itu. Tapi sebenarnya pada dasarnya semua sistem itu dirancang untuk memberikan kemudahan ya. Kemudahan buat kita pegawai, pemerintah untuk keberlangsungan usaha. Jadi kalau teman-teman mencerna ini lebih jauh, bagaimana nanti ikan itu kita data sampai pada suatu kesimpulan dari data itu bahwa ikan di sana cenderung ukurannya lebih kecil. Ikan di sana menurun. Nah, tahu nggak apa yang kita lakukan dengan itu? Ya, kita harus mengatur sedemikian rupa supaya ikan-ikan itu tetap lestari. Bagaimana caranya supaya tetap lestari? Ya tentu kita atur di mana pemasangan rumpon. Itu arahnya kebijakan. Kita atur kuotanya yang boleh ditangkap berapa. Kita atur jumlah alat tangkap. Kita atur ukuran. Jadi pengaturan itu dalam upaya supaya industri perikanan tetap ada tumbuh. Bayangkan kalau ikannya habis, berapa investasi pabrik di situ. Nah, ini teman-teman harus berpikir ke situ ya. Nah, bayangkan ada 20 pabrik, 40 lebih, 20 pengolah ikan. Kolaps nih. Kalau ditanya dampaknya ya bayangkan, satu pabrik minimal 100 tenaga kerja. Tutup, kolaps tuh. Pengangguran satu pabrik di Kendari udah dua tutup tuh. Dua tutup. Ya bukan karena apa mungkin manajemen itu, tapi dampaknya ya tenaga kerja langsung habis tuh. Langsung bertambah tuh 200 tenaga kerja dirumahkan gitu. Nah, kalau ikan tidak ada, ikan tidak bisa kita kelola dengan baik. Ikan bisa ditangkap berapapun tanpa pengaturan. Ikan habis di laut. Ikan banyak tapi bukan berarti tidak habis ya. Jangan lupa. Sudah banyak contoh kalau teman-teman buka-buka buku tentang uh, perikanan itu di Indonesia saja yang namanya apa namanya tuh ikan sejenis tembang itu apa namanya di Selat Bali tuh Mas Abjul, ikan lemuru. Nah ikan lemuru itu punah, menghilang. Pabrik di sana tutup langsung tuh semua tuh. Jadi kalau kita ke Jemberana itu dulu tuh baru mendekati udah terasa itu aroma ikan yang sedang diolah menjadi ikan sarden kaleng itu. Nah, hilang tuh tutup tuh. Nah, itu kira-kira ya. Apa manfaatnya banyak, mau skala yang kecil atau yang besar itu eh, terasa gitu ya, yang langsung ataupun tidak langsung oleh masyarakat sekitar itu kerasa gitu. Jadi yang saya langsung tadi sampaikan itu ya pabrik kolaps, masyarakat sekitar bertambah tuh tingkat penganggurannya gitu. Itu kira-kira ya, Mas siapa namanya tadi? Mas Fitra Willy.
Mas Fitra ya, Mas Fitra gitu, Mas Fitra. Jadi sistem itu membantu kita untuk memudahkan kita memberikan layanan publik eh, untuk mencapai kinerja kita. Jadi memudahkan kita manusia, baik itu peran kita sebagai pemerintah, pendata, pengambil kebijakan, peran kita di masyarakat sebagai nelayan dan seterusnya. Jadi ini membantu kita semua di dalam memudahkan kita bekerja di bidang masing-masing gitu ya. Nah, gitu. Jadi semua sistem itu punya aplikasi itu punya maksud tujuan tersendiri. Tapi yang paling penting dari itu bagaimana semua ini bisa kita hubungkan, gitu ya. Kita integrasikan. Itu kunci. Kalau sistem ini berdiri sendiri kita nggak dapat apa-apa juga. Kita apa namanya? Seperti kita melihat gajah. Jadi ada sistem yang hanya bagian kuping doang. Nah, ada kaki doang. Nah, tapi bagaimana mengintegrasikan semua informasi itu supaya utuh. Nah, itulah fungsinya sistem yang terintegrasi. Oke, gitu ya, teman-teman. Mudah-mudahan apa namanya terjawab pertanyaannya. Makasih. Baik. Mohon izin, Pak Kalabu, kira-kira masih ada waktu untuk satu putaran lagi? Terakhir? Siap. Kalau masih ada, silakan. Baik. Terakhir ya. Terakhir, saya buka. Teman-teman ingin pertanyaan berdiskusi langsung, silakan. Raise hand. Silakan, putaran terakhir. Kayaknya udah paham semua kayaknya. Wush, harus ke Kendari, Pak. Ya, boleh tuh prakteknya di Kendari nanti. Praktek sistem di Kendari, ya, dengan senang hati. Jadi saya undang siapa yang tertarik belajar sistem di Kendari. Saya punya tim, saya tidak sendiri. Mulai dari yang ahli coding sampai ahli data itu ada. Jadi nanti kalau mau belajar, mau praktek bisa. Dengan senang hati, Mas Abdul ya. Kalau ada yang mau belajar, silakan. Jadi nanti udah dibuka nih sama Pak Kalabu nih, yang ingin menggali skripsi atau apapun, menarik ini. Banyak banget yang bisa diangkat ini. Iya, kalau ada yang tertarik ya, diundang. Siap. Terima kasih Pak Kalabu. Silakan teman-teman, saya sampaikan lagi. Kira-kira ada yang ingin bertanya langsung? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada, mungkin perwakilan dari kelas menyampaikan sedikit kesimpulan yang tadi sudah disampaikan sama Pak Charlie. Mohon izin Pak Kalabu, saya membiasakan sekarang setiap habis kuliah, ini indikator teman-teman memperhatikan atau tidak, ya kan? Apakah bisa menyimpulkan? Silakan teman yang sudah ditunjuk. Ya, silakan Mbak Alnima. Perkenalkan diri dan menyampaikan. Silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amina Saktia dari kelas manajemen sore angkatan 2021. Izin menarik kesimpulan dari materi pada hari ini bahwa dalam penerapan SIM di pelabuhan PPS Kendari, yaitu untuk memudahkan pekerjaan di pelabuhan seperti pemantauan kegiatan dan kawasan, pemantauan kegiatan dalam kantor, lalu pemantauan kegiatan pelayanan terpadu, kemudian pemantauan kegiatan TPI higienis. Mungkin masih banyak lagi, dan yang baik dapat meningkatkan pelayanan masyarakat. Setiap perubahan yang terjadi ada gelombangnya. Gelombang tersebut bisa dari tim maupun dari luar. Jadi menghadapinya dengan melakukan pendekatan pada gelombang tersebut. Semua sistem yang di control room sudah berbasis digital dan terintegrasi ke semua aplikasi seperti PPIP, kemudian teman SPB, dan Sijaka. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Alnima. Mbak Alnima. Ini namanya agak sulit ya, tapi
cukup mewakili ya. Mohon izin Pak Kalabu. Mungkin sebelum ditutup Pak Kalabu berkenan untuk closing statement. Kira-kira apakah ada closing statement untuk teman-teman semua? Demikian Pak Kalabu. Silakan. Makasih Mas Abdil. Jadi gini, teman-teman semua yang sedang belajar, yang menuntut ilmu di kampus, saya juga sedang belajar sama-sama kita ya. Kita sama-sama belajar. Tapi ada satu yang paling penting, teman-teman itu harus ahli di bidangnya. Yang paling penting ya. Ini kelas sistem informasi manajemen. Teman-teman harus mampu bayangkan apa yang saya tadi sampaikan, bahwa ini memberikan kalian gambaran betapa pentingnya ilmu tentang sistem informasi ini. Saya jurusan kelautan, saya oceanografi ya. Saya mempelajari gelombang, pasang surut, dan lain-lain. Tapi saya justru dihadapkan dengan permasalahan data ketika masuk ke dalam instansi ini, ke KKP. Dan tentu tidak ada cara lain. Kalau saya lebih dulu, saya di kampus belajar tentang aplikasi pemetaan gitu ya, ArcGIS, dan banyak lagi. Tapi begitu masuk, wah ternyata yang dibutuhkan kantor adalah sistem informasi ini. Nah, sehingga mau tidak mau saya harus juga banyak belajar. Nah, poinnya di situ bahwa teman-teman apalagi yang membidangi ini, mempelajari ini, betul-betul harus menggunakan kesempatan di bangku perkuliahan ini untuk menjadi ahli di bidang ini. Dan saya yakin kalau kalian sudah selesai di sini dan punya keahlian itu, kerja di bidang manapun keterima, ya. Mau di kelautan, perikanan, mau di perbankan, mau di manapun, ya. Yang penting ahli di sini, saya pikir akan digunakan ilmunya di mana-mana. Sehingga saran saya kepada teman-teman semua, untuk jadilah ahli di sistem informasi. Tinggal nanti kalian tertarik di kemana. Dan tidak mungkin ini sistem informasi ini berdiri sendiri. Dia menjadi ilmu bermanfaat ketika dia berhubungan dengan bidang yang lainnya, ya. Jadi informasi bidang mana gitu. Kalau hanya sistem informasi tok juga tidak bunyi, tidak berarti apa-apa. Sehingga teman-teman harus menggali ilmu ini sedalam mungkin, mempelajarinya, menjadi ahli di bidang ini. Dan tadi yang saya sampaikan, bahwa perkembangan ilmu sistem informasi ini terus berkembang di semua bidang, dan mungkin di kelautan agak terlambat sedikit gitu ya. Misalnya artificial intelligence sudah banyak berkembang di bidang lain. Perikanan mungkin baru mulai 1-2 tahun terakhir. Dan kita akan menuju ke sana. Jadi bagaimana nanti tinggal mengetik sesuatu itu muncul semua dengan sendirinya. Mengetik ikan tertentu muncul, mungkin termasuk dengan di seluruh pelabuhan misalnya itu muncul. Nah, itu sistem informasi yang kita butuh ke depan. Nah, silakan ahli di situ kita undang bagi teman-teman yang berminat untuk sama-sama gitu ya, mengembangkan sistem di bidang kelautan perikanan ini, supaya kami yang di dalam tentu sangat terbantu apabila ada yang tertarik menekuni ini. Selamat belajar, mudah-mudahan lulus tepat waktu. Saya juga, mudah-mudahan saya lulus tepat waktu juga. Amin, amin. 8 ya, semester 7 saya. Mudah-mudahan bisa lulus juga pas di semester 8. Saya pikir itu. Sekali lagi terima kasih kepada Mas Abdil dan teman-teman di Universitas Juanda, Bogor. Saya kebetulan orang Bogor, jadi dapat undangan di sini, senang. Paling tidak, walaupun tidak hadir di kampus, tapi saya merasakan suasana Bogor lah. Paling tidak ketemu dengan orang-orang Bogor. Saya pikir itu. Terima kasih sekali lagi. Mohon maaf bila ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Charlie, sebelum pergi, izin menyampaikan sedikit kenang-kenangan cindera mata buat Pak Charlie. Wow,
Jadi mohon maaf, saya orangnya gentleman agreement, Pak Charlie. Kami keluarga besar Unida itu tidak bisa memberikan apapun, tapi semoga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Charlie ini bisa menjadi amal jariah. Itu pertama dulu. Amin. Amin. Yang kedua adalah cenderamata ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Pak Charlie. Ini sertifikat resmi langsung dari dekan. Tadi Bu Dekan juga menelpon saya. Tadi mohon maaf kita agak delay 5 menitan. Bu Dekan pengen membuka tapi beliau kebetulan lagi sedang sakit. Jadi tadi menelpon saya, sampaikan ke Pak Charlie, saya tidak bisa membuka Mas Afjal, tapi salam dari beliau karena kebetulan beliau lagi drop, gitu. Ya udah, saya sampaikan nggak apa-apa, Ibu Prof, kami tetap lanjut main. Saya rasa so must go on, dan mudah-mudahan Ibu Prof kembali sehat. Demikian, Amin. Pak Amin. Charlie, saya ucapkan. Kapan saja kalau saya diperlukan lagi untuk lebih rinci tentang suatu sistem, saya bisa, insya Allah bisa bergabung kalau diperlukan. Misalnya Alhamdulillah. tentang data, khusus data, kita bongkaran tentang sistem data, saya siap. Mainkan. Kita ada Kapan aja. kuliah data Ya. mining. Siap. Nanti saya akan undang secara khusus Bapak Charlie. Jadi ini terima kasih. Mudah-mudahan berkenan diterima sertifikatnya, dan mudah-mudahan bermanfaat, dan salam hormat buat keluarga, baik keluarga di rumah maupun keluarga PPS Kendari. Saya mungkin di atas tanggal 12 ke sana, Pak Kalabu, karena harus kabarin saja. BA Invent. Siap, kabarin. Baik, terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Nina. Demikian. Baik, alhamdulillah rangkaian acara hari ini telah kita lalui bersama. Semoga dapat menambah ilmu dan wawasan serta bermanfaat untuk kita semua. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas semua, dan saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan yang kurang berkenan. Namun, sebelum kita tutup, dimohon untuk mengaktifkan kameranya kembali karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Silakan teman-teman mengaktifkan kembali. Silakan Mbak Alia dihitung. Oke, 1, 2, 3. Gaya bebas mungkin. Kali lagi 1, 2, 3. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bantu menunaikan ibadah asar. Terima kasih. Pak Kalabu, Pak Charlie, Kandaku, terima kasih. Teman-teman semua terima kasih banyak. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin live, teman-teman. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.